Kadang-kadang kita ini terlalu sering mengeluh dan merasa tidak memiliki kemampuan atau bakat khusus supaya kita bisa dipakai Tuhan. Kita komplain, enak ya yang berdiri di mimbar sebagai pengkhotbah, WL, penyanyi, dan sebagainya. Sementara saya nggak bisa apa-apa. Coba lihat seorang supir taksi dari Chicago bernama Milton Brownstein. Di berbagai koran yang terbit di tahun 1951, tampak fotonya sedang berada di dalam taksinya dengan tulisan di pintu mobilnya, "Believe in God and pray for peace, ride free to your place of worship." Percaya pada Tuhan dan berdoa untuk perdamaian. Perjalanan gratis ke tempat ibadah Anda. Dia hanyalah orang sederhana, dengan keterbatasan talenta untuk bisa tampil di panggung. Namun dia punya semangat tinggi untuk menjadikan hidupnya berkat bagi orang lain dengan apa yang dia miliki. Supir taksi ini akan memberikan tumpangan gratis kemana saja kepada jemaat yang akan ke gereja di hari Sabtu dan Minggu. Namun harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari sebuah plakat yang disodorkannya dengan tulisan, "Seberapa baik Anda mengenal Alkitab Anda?" Jika mereka dapat menjawabnya, maka mereka mendapat tumpangan gratis. Milton sebenarnya hanya ingin membangkitkan hasrat para jemaat untuk mencintai firman Allah dan mengenal Alkitabnya dengan baik. Dalam sebuah pernyataannya, dia mengungkapkan, "Pada hari Minggu, saya melakukan 10 hingga 12 perjalanan gratis ke gereja. Beberapa penumpang menelpon nomor rumah saya bahkan sejak pukul 6.30 Minggu pagi." Tidak heran bila perusahaan Chrysler dan industri taksi Amerika Serikat memberikan penghargaan kepadanya sebagai Outstanding Cab Driver of the Entire Nation, pengemudi taksi yang luar biasa di seluruh negeri. Rupanya, bukan hanya kepada para jemaat saja, tetapi selama beberapa tahun Milton memberikan tumpangan gratis kepada para penyandang disabilitas, kepada orang-orang yang mau ke Palang Merah untuk mendonorkan darahnya, juga meletakkan kotak sumbangan di mobilnya untuk berbagai yayasan sosial, termasuk yayasan kanker, anak-anak lumpuh, dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa Milton mau direpotkan untuk orang lain dan rela mengurangi pemasukannya sebagai supir taksi? Mengapa dia rela berkorban untuk orang lain? Rupanya ini tidak lepas dari prinsip hidupnya. Half of what I have belongs to those in need. Setengah dari apa yang saya miliki adalah milik mereka yang membutuhkan. Benar, hidup ini bukan soal kuantitas hidup atau lamanya hidup, tapi soal kualitas hidup. Apa artinya hidup lama, tapi tidak ada dampak apa-apa bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan merugikan orang lain? Bukankah Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia? Matius 5 ayat 13 dan 14. Identitas serta natur kita adalah garam dan terang dunia. Jadi berfungsilah sebagai garam yang memberikan rasa kepada dunia yang hambar ini dan terangi mereka yang ada di dalam kegelapan, supaya mereka dituntun kepada sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Mungkin kau dianggap remeh dan hanya berada di belakang panggung dan tidak muncul di kegemerlapan panggung gereja dan tidak ada juga sorotan kamera ke arahmu. Tapi kalau kamu mau bergerak supaya Allah dimuliakan melalui apapun yang kau lakukan dan yang ada padamu, Tuhan akan menyertaimu. Kiranya Tuhan selalu dimuliakan dalam hidupmu melalui segala keterbatasanmu. Kuncinya adalah bertindak dan bergerak. Biarlah pelayananmu tidak dikenal orang, tapi Tuhan tahu. Segala perbuatan baikmu dan pelayananmu tercatat dengan sempurna di buku surgawi. Amin.